Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait psikologi kepribadian. Yang pertama, definisi kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian adalah hasil interaksi antara struktur psikis yang terdiri dari id, ego, dan superego. Kepribadian seseorang terbentuk melalui upaya untuk menyeimbangkan dorongan instinktif yang datang dari id dengan tuntunan realitas yang dikelola oleh ego serta nilai-nilai moral yang dikendalikan oleh superego. Freud melihat kepribadian sebagai produk dari konflik batin yang terjadi antara dorongan biologis dan aturan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut Freud ada 3. Yang pertama adalah struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, berusaha untuk memuaskan kebutuhan dasar seperti makan, seks, dan kenyamanan. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, berfungsi untuk menengahi antara keinginan id dan kenyataan eksternal. Yang terakhir adalah superego, mewakili nilai-nilai moral dan ideal sosial serta internalisasi dari ajaran orang tua dan masyarakat. Yang kedua, tahapan psikoseksual. Freud mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian dibentuk melalui serangkaian tahapan psikoseksual, yaitu tahap oral pada usia 0 sampai 1 tahun, tahap anal usia 1 sampai 3 tahun, tahap falik usia 3 sampai 6 tahun, tahap laten usia 6 sampai 12 tahun, dan yang terakhir tahap genital usia 12 tahun ke atas. Setiap tahapan ini melibatkan konflik yang harus diselesaikan. Ketidakmampuan dalam mengatasi konflik pada satu tahap dapat menyebabkan fiksasi yang akan mempengaruhi kepribadian individu di masa dewasa. Yang terakhir, faktor kepribadian menurut Freud adalah pengalaman masa kecil. Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Trauma atau konflik yang tidak terselesaikan pada masa ini bisa meninggalkan jejak dalam bentuk konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku seseorang di kemudian hari. Sedangkan menurut Alfred Adler, kepribadian adalah hasil dari perjuangan individu untuk mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai keunggulan atau superioritas. Adler percaya bahwa kepribadian dipengaruhi oleh dorongan individu untuk menemukan tempatnya dalam masyarakat dan mengejar tujuan sosial yang bermakna. Kepribadian juga melibatkan bagaimana individu merespons tantangan dan menetapkan tujuan dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut Adler adalah yang pertama, perasaan inferioritas dan superioritas. Adler berpendapat bahwa setiap individu dilahirkan dengan perasaan inferioritas atau kekurangan. Ini menjadi motivasi utama untuk meningkatkan diri dan mencapai superioritas atau kesempurnaan. Rasa inferioritas bisa berasal dari kelemahan fisik, keterbatasan sosial, atau perasaan kurang mampu dalam aspek tertentu. Respon individu terhadap rasa inferioritas ini sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah cara individu merespon dunia dan menghadapi tantangan hidup. Gaya hidup terbentuk pada masa kanak-kanak berdasarkan pengalaman awal dengan keluarga dan lingkungan. Cara seseorang mengatasi perasaan inferioritas membentuk gaya hidup yang akan bertahan hingga dewasa. Setiap orang membentuk tujuan hidup mereka sendiri dan cara mereka mencapai tujuan itu menentukan kepribadian mereka. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Menurut Adler, interaksi sosial adalah komponen penting dalam perkembangan kepribadian. Adler percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan alami untuk berhubungan dengan orang lain. Kualitas hubungan sosial, terutama dalam keluarga, berperan penting dalam membentuk kepribadian. Hubungan yang mendukung akan membantu individu mencapai kepercayaan diri, sementara interaksi yang negatif dapat memperburuk perasaan inferioritas. Yang keempat, pengaruh keluarga dan urutan kelahiran. Adler juga memperkenalkan teori tentang pengaruh urutan kelahiran dalam keluarga. Misalnya, anak pertama mungkin cenderung lebih bertanggung jawab dan berprestasi, sementara anak bungsu mungkin lebih tergantung pada orang lain. Dinamika keluarga, termasuk hubungan dengan orang tua dan saudara kandung, memiliki dampak besar terhadap bagaimana seorang individu membangun kepribadiannya. Secara keseluruhan, meskipun Freud dan Adler memiliki perbedaan pandangan, keduanya sepakat bahwa pengalaman masa kecil dan cara seseorang merespon tantangan sangat penting dalam membentuk kepribadian. Teori-teori mereka seringkali kurang ilmiah, sulit dibuktikan, dan terlalu fokus pada aspek tertentu dari kepribadian. Seperti teori Freud, yang terlalu menekankan seksualitas dan dorongan tidak sadar. Adler terlalu menyederhanakan perilaku manusia melalui konsep inferioritas.
Sedangkan teori motivasi Murray terlalu subjektif dan sulit diukur. Secara keseluruhan, teori-teori ini mengabaikan aspek lain seperti faktor sosial, biologis, atau empiris yang penting dalam psikologi modern. Dalam psikologi, berbagai tokoh dan ilmuwan memiliki pandangan yang berbeda tentang kepribadian manusia, tergantung pada pendekatan teoritis yang mereka kembangkan, seperti teori psikoanalitik Sigmund Freud. Freud memandang kepribadian manusia sebagai hasil dinamika konflik antara dorongan bawah sadar dan kendali kesadaran. Dia memperkenalkan 3 komponen utama dalam struktur kepribadian, yakni id, ego, dan superego. Lalu ada teori behavioristik oleh Skinner. Pandangan behavioristik berargumen bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari pengondisian lingkungan. Skinner berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh respons terhadap rangsangan eksternal, dan bahwa sifat-sifat kepribadian dibentuk melalui proses penguatan atau hukuman. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas kepribadian manusia. Ada yang lebih menekankan faktor internal seperti dalam teori psikoanalitik, sementara yang lain menekankan faktor eksternal atau lingkungan seperti dalam teori behavioristik. Teori-teori ini saling melengkapi, memberi kita pemahaman yang lebih holistik tentang kepribadian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.